Halo semua, selamat datang. Kali ini aku akan bercerita tentang tabung pengalaman di salah satu negara yang menurut aku menarik, tepatnya di kota Kaohsiung, Taiwan. Di mana kota ini pada tahun 1966 ditetapkan sebagai zona ekspor pertama di negara Taiwan bagian selatan. Penetapan semacam ini banyak diikuti oleh negara-negara hampir di seluruh dunia hingga saat ini. Menarik bukan? Tapi sebelum aku bercerita panjang lebar, aku akan mengajak teman-teman buat lihat cuplikan video berikut ini. I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows how to behave, but I'm not even close. Won't you save me? Won't you save me? I am out here alone, 'cause there's nobody left. I need someone to talk to, get this pain on my chest. All the bad things I've done and the people I've hurt, wanna take that part of me and leave it in the dirt. Won't you save Canggih. Bagaimana videonya? Aku harap semoga sedikit cuplikan video tersebut bisa memberikan gambaran kemana arah pembicaraan kita pada sesi kali ini. Nah, aku pengen jelasin kenapa aku bisa sampai berangkat ke Kaohsiung, Taiwan itu. Kegiatan apa yang aku ikuti. Jadi, aku waktu itu dikasih informasi oleh salah satu kolega aku, temen aku di Kamboja, namanya Vite. Nah, dia itu kasih aku informasi buat mengikuti kompetisi startup yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Taiwan bekerja sama dengan NQST, National Kaohsiung University of Science and Technology. Nah, kegiatan ini diikuti oleh 50 delegasi terpilih, di mana dengan pembagian 25 delegasi internasional dan 25 delegasi lokal di seluruh wilayah Taiwan itu. Untuk proses seleksi itu pertama kita harus mengisi formulir pendaftaran seperti biasa. Terus ada semacam membuat esai singkat. Ya semacam kegiatan biasa ya. Ada formulir, ada esai, terus juga oh ya, ada membuat video singkat mengenai profil dan gagasan yang akan kalian bawa di Taiwan. Saat itu aku membawa gagasan tentang startup pariwisata. Sebelum keberangkatan ke Taiwan, itu kita harus persiapan dulu dong terlebih dahulu. Nah, kalau aku persiapannya agak menarik ya. Karena pertama, pada saat mengikuti kompetisi ini sebenarnya aku sedang mengerjakan tugas akhir. Alhamdulillahnya dan beruntungnya aku itu pembimbing skripsiku memberikan izin tapi dengan catatan-catatan. Nah, setelah aku mendapatkan restu dari pembimbing, akhirnya aku mengajukan juga semacam pemberitahuan kepada universitas. Siapa tahu kan ya dapat bantuan buat uang saku. Dan alhamdulillahnya direspon dengan baik oleh universitas. Terima kasih kampus kebanggaanku.
Dan setelah dapat semua nih, akhirnya aku berangkat ke Jakarta buat pengajuan visa. Sebenarnya untuk pengajuan visa ini kita bisa mengajukan visa secara online dan juga secara offline. Karena pada saat itu aku pengen datang langsung buat sekalian ada keperluan di Jakarta, jadinya aku membuat visa secara offline. Jadi untuk pengerjaan visa Taiwan ini itu agak menarik karena kita belum punya kedutaan besar Taiwan di Indonesia. Jadinya untuk seluruh pengurusan visa, surat izin, lain sebagainya, pokoknya terkait dengan Taiwan itu pengurusannya di gedung TETO. TETO adalah singkatan dari Taipei Economic Trade Office, di mana ini berlokasi di Jakarta Selatan. Pengurusan ini sangat terorganisasi dengan baik menurut aku, karena aku saat itu datangnya 30 menit sebelum waktu pelayanan yang sudah mereka tentukan ya. Tapi pelayanan tetap dimulai 30 menit setelah pelayanan dimulai sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah mereka tetapkan. Nah, untuk itu pengerjaannya tuh 3 hari, tapi kalau misalnya mau selesainya sehari, itu bisa, tapi biayanya agak mahal. Kalau misalnya yang 3 hari itu 700.000, kalau untuk yang 1 hari itu bisa 1 jutaan untuk biaya pembuatan visanya itu. Hal yang menarik lainnya adalah sebelum keberangkatan aku ke Taiwan itu, aku sudah cari-cari informasi mengenai kebiasaan-kebiasaan masyarakat lokal, destinasi yang bisa aku kunjungi yang dekat-dekat Kaohsiung, dan juga kuliner yang khas di sana yang wajib aku coba dan lain sebagainya. Pada saat itu ada satu fakta menarik di mana hampir di seluruh Kaohsiung itu ya, selama aku di sana itu aku hanya menemukan toilet kering. Jadi tidak pernah aku ketemu sama toilet basah di sana. Sedangkan kita yang orang timur, itu orang Indonesia ya, kan mau tidak mau kalau misalnya habis buang air besar tuh harus ada sabun, harus ada air, lain sebagainya. Kita nggak biasa kan kalau misalnya buat buang air besar itu udah pakai tisu doang gitu kan. Nah, aku udah menyiasatinya itu dengan membawa tisu basah dari Indonesia buat jaga-jaga gitu ya. Meskipun sebenarnya di sana tuh mereka nyediainya ya tisu toilet yang bulat-bulat itulah, yang straight. Tapi agak pas awal-awal itu pertama kali sebenarnya di Hong Kong juga mungkin kayak gitu ya. Soalnya aku keberangkatannya nggak langsung ke Kaohsiung, karena Kaohsiung itu penerbangan lanjutan di Taiwan itu. Jadi aku milih penerbangannya itu dari Jakarta, transit dulu ke Hong Kong 6 jam, terus dari Hong Kong baru ke Kaohsiung. Dari Kaohsiung itu nanti ke lokasi kegiatan itu sekitar 45 menit sampai 1 jam itu naik kereta. Begitu. Dan itu udah langsung dijemput sama panitianya. Kegiatan ini sangat bagus sih menurut aku. Nanti aku review kegiatannya setelah ini ya. Aku bahas untuk persiapan dulu di sini. Nah, udah tuh, karena nggak ada toilet basah ya udah mau nggak mau pakai tisu basah itu. Tapi setelah hari pertama, hari kedua terlewati, ngobrol nih sama delegasi dari Filipina. Itu Diego sama Angelica. Nah, aku ngobrol tuh sama mereka kan ya, sama delegasi Indonesia lainnya juga. Tuh ada Mas Adrian tuh. Karena Mas Adrian ini dia tuh bisa juga bahasa Taiwan. Jadi dia gampang tuh buat komunikasi sama orang-orang lain gitu kan ya. Selain memang juga bahasa Inggrisnya juga udah mumpunin ya. Dia tuh ngobrol sama si Diego sama Angelica tuh. Ya mereka juga ngerasa agak risih gitu. Karena yang biasanya kita buang air besarnya pakai, ya dengan kebiasaan kita lah ya, agak risih. Akhirnya kita sampaikan ini ke
Panitia akhirnya kasih semacam satu botol gitu, kayak cairan liquid gitu, tapi dia wangi gitu. Jadi ketika kita membersihkan tuh agak plong lah ya, nggak risih. Kalau hari pertama, hari kedua tuh kayak duduk, aduh gimana ya, orang ngerasa gimana ya. Mungkin kalian yang udah pernah ini juga ikut tahu lah ya gimana perasaannya. Dan buat yang mau bepergian atau punya plan buat kesana, ya siap-siap aja. Tapi kayaknya sekarang udah ada teknologi yang membantu itu sih, ada air atau semprotannya itu. Aku agak lupa namanya itu apa, nanti kita mungkin aku kasih tahu namanya di sini. Terus setelah persiapan itu ya stok makanan yang bisa kita bawa buat cemilan lain sebagainya. Nah ini nih, aku ngestok susu cair. Jadi karena kan kalau penerbangan di Hong Kong itu katanya kalau transit, jadi bisa nggak diambil gitu loh bagasinya. Jadi langsung nanti kita ngambil bagasinya tuh di destinasi terakhir kita gitu. Nah, apa namanya, susu cairku sama coklat yang aku bawa itu diambil. Ternyata nggak boleh dibawa. Ya udah, karena emang aturan ya harus ditaati kan ya. Ya udahlah. Aku kaget kan pas awal pertama buka koper sampai susuku mana pada habis semua kan, coklat, susu semua nggak ada. Tapi kecap terus sambal gitu masih boleh, maksudnya nggak diambil. Cuman susu cair sama coklat yang diambil sama apa namanya, petugas imigrasi mungkin ya di Hong Kong. Aku kurang tahu pasti karena tiba-tiba aja hilang gitu. Udah persiapan itu, udah berangkat, terus kontak-kontakan sama panitia jam penerbangan kita, keberangkatan kita kapan gitu-gitu. Aku nggak sempat cari kontak-kontak teman yang sudah terpilih buat komunikasi lebih dulu, karena kayaknya yang dari Indonesia, pure berangkat dari Indonesia itu cuma aku sendiri. Tapi ada delegasi lain yang orang warga negara Indonesia tapi sebelumnya sudah menetap di Taiwan buat studi. Jadi mereka kehitungnya delegasi lokal, bukan delegasi internasional kayak aku. Udah tuh ya persiapannya itu. Terus selama kegiatan di sana. Nah, selama kegiatan di sana tuh kita ada kegiatan tuh selama 10 hari ya. Ya 10 hari. Dan 10 hari itu benar-benar kita apa ya, diberikan pelayanan terbaik gitu loh sama panitianya. Ada beberapa kejadian yang mempertegas bahwa mereka panitia ini sangat apa ya, baiklah dalam penyelenggaraan ini, karena mungkin mereka juga menjaga citra negara mereka kan ya, karena banyak delegasi dari negara lain takut nanti menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan, makanya mereka give yang terbaik lah buat kita semua. Ada satu kejadian di mana pada saat itu tuh kita dapat makan siang itu nggak enak. Jadi kalau selesai makan tuh yang nggak habis, dan tempat makan kita tuh di apa ya, kayak ada trash bag yang khusus. Kalau misalnya ada nasi atau makanan apa yang nggak habis tuh dibuang gitu, dan mungkin mereka akan proses gimana. Nah pada hari itu makan siang itu pada banyak yang nggak habis, terus protes makanannya nggak enak, kita banyak yang nggak habis gitu. Terus pas dinnernya itu diganti sama makan malam yang bisa dikatakan mahal lah, karena di sana bebek itu salah satu makanan yang termahal untuk dikonsumsi ketika kita berada di Taiwan, di Kaohsiung. Nah, itu satu. Yang tadi yang komplain masalah apa? Buang air besar, itu mereka kasih cairan liquid yang aku bilang tadi. Terus juga mereka tuh benar-benar apa ya? Kalau misalnya kita
merasa ada yang ganjal terus kita sampaikan, ya mereka akan meresponnya dengan sangat baik. Nah, selama pengajaran itu kita berdiskusi dan apa ya, membangun gagasan-gagasan kita, pemikiran-pemikiran kita tuh sama para profesor yang telah mereka siapkan. Nah, yang aku sampai, oh, ini negara bisa terstruktur dan benar-benar rapi kayak gini nih, karena mereka itu belajar sama profesornya tuh kayak belajar sama temen gitu loh. Dan sangat menyenangkan belajar sama, nggak ada nggak ada batasan, dan kita tuh nggak jadi takut gitu belajar sama mereka. Jadi malah seakan-akan mereka tuh teman kita, padahal posisi mereka tuh ya ilmunya jauh lebih tebal dari kita, pengalamannya juga jauh lebih tebal dari kita, tapi komunikasi, interaksi yang dibangun tuh sangat sangat menyenangkan. Ya, beberapa kali dan beberapa dosen juga di kampusku sudah menerapkan ini, cuman secara general maksudku itu masih kurang. Nah, ini yang perlu mungkin ditetapkan di kampus-kampus di Indonesia, bukan menekankan pada kayak kita harus takut sama ini tenaga pengajar, kita harus ini. Tapi seharusnya bagaimana kita dan tenaga pengajar itu bisa bekerja sama dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing gitu. Bahkan sampai jam 8, jam 9 malam tuh nggak kerasa kalau ternyata itu udah malam. Karena asik belajarnya tuh asik gitu. Jadi kita hampir lupa waktu. Dan ini juga salah satu prinsip yang dipegang oleh orang-orang Taiwan ya. Mereka tuh nggak akan selesai, maksudnya mereka nggak akan mengerjakan sesuatu yang lain kalau tugas atau sesuatu yang di hadapan mereka tuh belum selesai gitu. Terus dibagi tuh kegiatannya tuh, ada banyak kegiatan tuh. Ada sama Profesor Tiwan, profesor dari Malaysia, dan juga profesor dari Taiwannya sendiri. Ada juga kita belajar membuat ini nih, handcraft. Jadi banyak ilmu yang didapat selama 10 hari itu, dan kayak pengumpulan nilai di setiap sesinya tuh sampai nanti diakumulasi di presentasi terakhir. Selama kegiatan di sana itu kita ditempatkan di asrama di NQST itu, tapi kayaknya itu kemarin pada waktu libur mahasiswa ya, jadi agak sepi gitu. Nah, cuman yang menarik ini nih, jadi di sana itu sebelum berangkat ke sana ya, aku pernah dikasih semacam pernyataan gitu sama salah seorang dosen di tempatku kuliah. Katanya kalau di negara ya rumpun negara Cina gitu, Republik Tiongkok, itu kalau kita kan vending mesinnya tuh minuman gitu ya, atau sejenisnya lah ya. Kalau di sana itu vending mesinnya tuh kondom. Jadi di asrama itu di sudut-sudutnya tuh ada vending mesin dan isinya kondom. Itu sekitar 10 Taiwan dolar satu kali aksesnya itu. Awalnya aku tuh penasaran kan, ini pernyataan dosennya nih kurang valid nih. Tapi setelah aku menyaksikan langsung, ya benar, memang beneran ada. Dan Taiwan ini termasuk negara yang bebas juga ya, karena pada saat di keramaian ya kita akan dengan mudah melihat orang ya berinteraksi dengan bebas gitu. Nah, yang menarik lagi, pada bagian ini aku akan bahas fakta-fakta menarik tentang Taiwan kali ya. Nah, sebelum aku bercerita tentang fakta-fakta menarik itu, setelah otak kita digembleng tuh sama profesor-profesor itu, ada satu hari di mana kita semacam social service di salah satu supermarket yang ada di Kaohsiung itu. Jadi kita sebenarnya masih belajar juga, cuman nuansanya tuh nuansa di public space gitu.
saya di sana, tapi kita juga apa ya, diajak masih tetap senang gitu loh, walau di luar gitu. Enak pokoknya. Di AI robot juga itu ya, kita ngobrol sama robot, terus robotnya akan mengikuti instruksi kita. Bahkan di apa, intro pembukaan kuliah kita di sana itu, ya itu perkenalannya tuh kayak intronya itu disampaikan oleh robot, dari AI robot itu. Kita juga diajak jalan-jalan ke Lighthouse. Ya, di Lighthouse, dia itu puncak tertinggi di Kaohsiung itu. Jadi di bawahnya itu ada Formosa Beach. Formosa itu kalau nggak salah artinya itu kayak penuh, aku lupa. Formosa itu artinya ada suatu tempat yang indah gitu. Satu tempat yang indah berarti pantai yang begitu indah gitu. Nah, di atas Formosa Beach itu ada apa namanya? Kita nanti naik ke puncak, terus di puncak itu kita bisa melihat apa? Permukaan, melihat ya aktivitas dari ketinggian gitu lah. Kalau misalnya di Jogja itu, kalau di Indonesia misalnya di Jogja itu aku bisa, dia lebih indah dari Bukit Bintang sih. Tapi kalau untuk romantisnya nggak tahu ya. Di situ, dan menariknya tuh ini, kita tuh naik semacam kita menyeberangi pulau gitu, dari pulau satu ke pulau yang lain gitu. Nanti aku mention pulaunya apa, aku agak lupa apa nama pulaunya. Terus di pulau itu, kita dikasih apa namanya, uang jajan gitu buat beli makan, buat beli jajan selama di sana. Enak banget pokoknya ikut kegiatan ini. Terus kita ya berkunjung ke apa namanya itu, tempat pembuatan, pokoknya dia semacam startup juga, tapi dia membuat kerajinan-kerajinan gitu, dan teknologinya semuanya canggih-canggih luar biasa. Meskipun basically saya bukan apa ya, basic ilmunya teknologi, science gitu, tapi sangat apa ya, mudah untuk dicerna dan untuk dipahami gitu secara umum. Kalau misalnya kita tertarik buat belajar lebih dalam, ya kita bisa kontak-kontak langsung gitu sama orang-orang yang di sana ya. Bahkan ketika selesai kegiatan aku kontak lagi panitia di sana, aku minta materi yang ternyata belum tersimpan di file pribadi aku, mereka mengirimkan ulang gitu. Lanjut ke fakta-fakta menarik selama aku berada di Kaohsiung, Taiwan itu. Pertama, tadi aku udah cerita ya masalah kebebasan. Jadi katanya dan faktanya yang aku rasakan itu, Taiwan salah satu negara yang terbebas dan teraman di Asia kayaknya. Kenapa aku katakan demikian? Karena terbebas. Mereka sangat bebas gitu loh melakukan aktivitas apapun di sana. Dan bukan satu hal yang ganjal kalau misalnya aku kemarin diajak teman-teman ke night market. Kita ke night market tuh lihat pasangan sama jenis tuh ya udah biasa aja, bukan satu hal yang tabu, bukan satu hal yang apa ya, bukan satu hal yang sulit untuk diterima gitu di sana. Yang cewek sama cewek, yang cowok sama cowok, itu biasa aja di sana. Bebas-bebasnya. Bahkan di tempat-tempat umum lainnya mungkin juga mereka ya udah, itu hidupmu ya hidupmu, ini hidupku ya hidupku, kenapa kamu mau campur urusan, mungkin kayak gitu ya.
mereka memahaminya. Nah, kenapa aku bilang negara ini juga aman? Karena di di transportasi umumnya itu, di taksi-taksi gitu, ada kamera CCTV-nya gitu loh, kan ada kaca ya, kaca di depan itu yang di tengah. Nah, di atasnya itu ada CCTV. Jadi setiap taksi tuh diwajibkan untuk ada CCTV itu. Terus fakta lain, kita tuh kalau mau jalan-jalan buat transportasi itu cukup bawa dompet kayak gini loh. Dan karena dengan segini itu bisa buat kamu naik kereta di sana. Jadi ini tuh kayak dompet buat jalan-jalan gitu loh. Selain ya kalau misalnya uang logam, uang koin ya ditempatkan di tempat yang kayak gini. Tapi kalau misalnya uang kertas ya di dompet biasa. Fakta lain, orang di sana tuh sangat suka tuh main game-game yang, kalau misalnya kayak di kita tuh semacam kalau misalnya di mall itu ada yang box terus main boneka itu. Nah, yang kayak gitu tuh banyak banget. Dan mereka tuh sangat main-main yang kayak gitu tuh wah, gila-gilaan banget tuh, sampai pagi sampai malam tuh udah lanjut terus, karena emang mereka suka banget main-main game kayak gitu. Ya nggak cuman mungkin juga ada kepuasan tersendiri ya bagi mereka main-main game-game yang kayak gitu. Dan tuh disediain di tempat-tempat umum, misalnya di stasiun kereta itu ada, di kampus-kampus juga ada buat yang main-main game kayak gitu. Terus juga fakta lain, misalnya kita mau berkunjung ke satu tempat itu, akan baik kalau misalnya kita memahami bahasa lokal. Karena banyak yang aku bilang tadi, supir taksinya, yang pedagang-pedagangnya itu banyak orang lanjut usia udah. Jadi mereka mau nggak mau tuh agak sulit untuk berbahasa Inggris. Jadinya ya pun kemarin yang kita naik taksi itu, ya kita dibantu sama teman kita yang asli Taiwan untuk memediasi interaksi kita. Terus makanan kulinernya itu tahu busuk stikini tofu. Itu aku kira kayak sebenarnya tuh dari aromanya tuh udah bau banget sih. Cuman beberapa orang tuh kayak kan udah tahu ya, tahu busuk ngapain juga dimakan. Cuman bagi aku pribadi, karena itu makanan khas sana, ya kayak kalau belum kita rasain langsung tuh, kalau denger cerita orang tuh kayak masih ada yang ganjel gitu loh. Jadinya ya aku cobain sendiri kan. Baru sepotong tuh kayak wah, ternyata gini rasanya. Ya udah aku tawarin, ternyata ada temen lain yang ternyata gemar sekali makan stikini tofu yang khas Taiwan tuh tadi. Ya kalau minumannya tuh boba-boba itu, katanya itu pertama kalinya di Taiwan. Terus dia ada banyak variannya gitu ya. Kita bisa pilih lah mau pakai yang kayak gimana, merek apa, ada semua di sana. Terus fakta lain, di sana itu orang-orang sana tuh kayaknya jarang mandi ya. Karena aku perhatikan mungkin juga gaya-gaya hidup orang barat gitu ya lah ya. Cuma mereka berangkatnya ya pakai parfum buat mungkin biar menghilangkan bau-baunya gitu. Fakta menarik lainnya adalah kalau misalnya di Kaohsiung itu juga ada satu mall namanya Eda Mall Nah, itu kita sempat ke sana dan katanya itu tuh merupakan
orang terkaya di Kaohsiung itu. Jadi dia punya mall, punya penginapan, punya sekolah, punya perguruan tinggi gitu. Dan kita sempat main ice skating di sana. Ternyata banyak yang nggak bisa main ice skating, termasuk aku awalnya tuh kayak awalnya ini ice skating ini udah sama kayak sepatu roda biasa. Cuman ya kunci permainan ice skating itu ya kita harus menjaga keseimbangan dengan baik. Tepuk. Wah, banyak banget yang jatuh. Tapi kita ketika jatuh itu, aku pernah sekali jatuh. Kan ketika jatuh tuh tepak, bunyinya tuh keras banget kan ya. Jadi ketika jatuh ya udah langsung pura-pura berdiri aja, kayak udah langsung jalan lagi aja. Karena ketika keseimbangan kita tidak dijaga dengan baik, maka akan mudah jatuh gitu. Fakta menarik lainnya tentang Taiwan adalah Taiwan ini apa ya, bisa dikatakan orang-orangnya tuh baik menurut aku. Karena mereka mungkin yang terkesan sama aku aja ya. Karena kesanku sama di sana sih baik semua, cuman bagi kita yang belum mahir berbahasa lokal kayaknya agak susah gitu ya buat keliling jalan-jalan di Taiwan. Nah, harga ayam tuh jauh lebih mahal dari harga babi. Bahkan bisa 2 kali lipat harga babi ketika kita beli ayam bakar. Gitu. Aku sempat diajak jalan-jalan sama Aiden, teman lokal Taiwanku. Dia anak teknik dan sempat bercerita, aku pengen ke restoran Indonesia yang ada di sana, dan kebetulan restoran Indonesia itu bersampingan sama Masjid Kaohsiung. Nah, di sana tuh masjidnya tuh sangat susah ya, dan sangat sepi di sana. Jadi mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan ke teman-teman terkait dengan tabung pengalaman selama di Taiwan. Tapi sebelum aku tutup, ini ada cuplikan video. Terima kasih sudah menonton. Kalian bisa komen apa yang sebaiknya aku bahas di video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Tabung pengalaman, karena kita terlahir untuk menjadi yang luar biasa. Terima kasih.